Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Makanan atau nutrisi merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup, termasuk manusia, dapat mengalami kematian karena tidak memiliki energi untuk dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, makanan sangat penting dan sangat perlu bagi makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Energi berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari. Tanpa makanan, maka kita tidak dapat melakukan suatu aktivitas dalam kehidupan kita. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam aktivitas tersebut menggunakan satuan kalori. Apa sebenarnya yang dimaksud makanan atau nutrisi? Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Tubuh kita memerlukan nutrisi atau zat gizi yang digunakan untuk metabolisme tubuh dan untuk melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari. Jenis nutrisi yang harus dipenuhi oleh tubuh kita seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kesemuanya harus terpenuhi dalam tubuh kita sehingga metabolisme dalam tubuh kita akan berjalan dengan baik dan maksimal. Kita lanjutkan struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan manusia meliputi organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama meliputi mulut. Dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur, di mana dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Kerongkongan atau esofagus. Setelah makanan melalui rongga mulut dan berbentuk bolus, maka makanan akan masuk dalam tekak atau faring. Faring merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai pada permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan istilah epiglotis. Epiglotis fungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan sehingga makanan tidak masuk dalam saluran pernapasan. Lambung. Dalam lambung, makanan atau bolus mengalami proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik, otot lambung berkontraksi dan menghancurkan makanan atau bolus. Dan secara kimiawi, maka makanan atau bolus dihancurkan oleh beberapa enzim dalam lambung. Usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan yang panjangnya sekitar 7 meter, meliputi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada usus halus, hanya terjadi proses pencernaan secara kimiawi saja. Usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon merupakan saluran pencernaan yang memiliki panjang sekitar 1 meter, yang terdiri atas kolon ascendent, kolon transversum, dan kolon descendent. Pada usus besar ini terjadi proses penyerapan air dan pengaturan kadar air pada sisa makanan. Hati. Hati berperan dalam sistem pencernaan makanan dalam proses detoksifikasi racun yang ada dalam tubuh. Kantong empedu. Kantong empedu merupakan organ yang berada di bawah hati dan berfungsi menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di belakang lambung dan berfungsi
menghasilkan cairan pankreas. Di antaranya adalah hormon insulin. Berikutnya kita lanjutkan pada beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Beberapa gangguan pada sistem pencernaan seperti obesitas atau gemukan, karies gigi, mah atau gastritis, hepatitis, diare, konstipasi atau sembelit, dan gejala kurang vitamin. Demikian pembahasan pertemuan pada kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.